Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aki-aki Danten yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan bercerita tentang orang yang paling dibenci oleh iblis dan orang yang paling disayangi oleh iblis. Sahabat, diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dia berkata bahwa pada suatu hari dirinya bersama para sahabat lainnya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengadakan pertemuan di salah satu rumah seorang sahabat Ansar di Madinah. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar seseorang mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. "Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk? Karena kalian membutuhkan aku," kata seseorang tersebut dari luar rumah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa yang berseru itu?" Lalu para sahabat menjawab, "Tentu saja Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Ia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali. "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk membunuhnya?" Kata sahabat Umar bin Khattab bertanya, "Bersabarlah wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk orang yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan penjelasannya. Beliau meminta kepada para sahabat untuk mendengarkan dan memahami ucapan yang akan disampaikan oleh iblis. Setelah pintu rumah dibuka, masuklah sang iblis ke tengah-tengah majelis tersebut. Rupa sang iblis terlihat sangat mengerikan. Dia adalah sosok seorang tua dengan mata buta sebelah, serta memiliki janggut sebanyak 7 helai yang menyerupai rambut kuda. Kedua kelopak matanya terbelah dan memanjang ke atas. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi, dan kedua bibirnya seperti bibir macan. Setelah iblis masuk, ia berkata, "Assalamualaikum ya Muhammad." "Salam untukmu wahai Muhammad." "Assalamualaikum ya jama'atal muslimin." "Salam untuk kalian semua wahai golongan muslimin." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Assalamualaikum ya la'inin." "Keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai makhluk terlaknat. Aku mengetahui engkau punya keperluan terhadap kami. Apa keperluanmu itu wahai iblis?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu iblis pun menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena aku terpaksa." "Siapa yang memaksamu?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Seorang malaikat dari utusan Allah telah mendatangiku dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad. Sambil menundukkan diri, beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai kau berdusta 1 kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu seperti debu yang ditiup angin. Oleh karena itu, sekarang aku mendatangimu. Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada sesuatu pun yang paling benar menimpaku dari cacian musuh." Kata iblis menceritakan maksud dan tujuan kedatangannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada iblis, "Kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling engkau benci?" Lalu iblis segera menjawab, Kamu dan orang-orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci." "Siapa selanjutnya?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali. "Pemuda yang bertakwa yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Lalu siapa lagi?" "Orang alim dan wara." "Lalu siapa lagi wahai iblis?" "Orang-orang yang selalu bersuci." "Lalu siapa lagi?" "Seorang fakir yang sabar dan tidak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain." "Apa tanda kesabarannya itu wahai iblis?" "Wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala orang-orang yang sabar." "Selanjutnya, orang yang seperti apa lagi yang engkau benci wahai iblis?" "Orang kaya yang bersyukur wahai Muhammad." "Apa tanda kesyukurannya?" "Ia mengambil kekayaannya dari tempatnya dan mengeluarkannya juga dari tempatnya."
Orang seperti apa Abu Bakar menurutmu, wahai iblis? Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi sekarang dalam masa Islam. Kalau Umar bin Khattab, demi Allah setiap aku berjumpa dengannya, aku pasti kabur. Utsman bin Affan, aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Dan Ali bin Abu Thalib menurutmu seperti apa? Aku berharap darinya agar kepalaku selamat dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya, tetapi ia tidak akan mau melakukan itu. Ali bin Abu Thalib, beliau berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan pertanyaannya kepada iblis tentang amalan yang dapat menyakiti iblis. Wahai iblis, apa yang kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku yang hendak sholat? Ya Muhammad, aku merasa panas, dingin, dan gemetar. Kenapa bisa begitu, wahai iblis? Sebab setiap seorang hamba bersujud satu kali kepada Allah akan mengangkatnya satu derajat. Jika seorang umatku sedang berpuasa, wahai iblis, tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka, wahai Muhammad. Jika ia berhaji, aku seperti orang gila. Jika ia membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Jika ia bersedekah, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Mengapa bisa begitu, wahai iblis? Tanya Rasulullah SAW kembali. Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu hidupnya disukai. Sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau darinya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan pertanyaannya kembali. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu, wahai iblis? Suara kuda yang berperang di jalan Allah, wahai Muhammad. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Taubatnya orang yang bertaubat. Apa yang dapat membakar hatimu, wahai iblis? Orang yang beristighfar di waktu siang dan malam. Apa yang dapat mencoreng wajahmu, wahai iblis? Orang yang bersedekah secara diam-diam. Apa yang dapat menusuk matamu, wahai iblis? Sholat fajar, ya Muhammad. Apa yang dapat memukul kepalamu, wahai iblis? Orang yang sholat berjamaah. Apa yang paling mengganggumu, wahai iblis? Majelis para ulama, wahai Muhammad. Bagaimana cara makanmu, wahai iblis? Dengan tangan kiri dan jariku. Di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas, wahai iblis? Di bawah kuku manusia, wahai Muhammad. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan kembali pertanyaannya tentang siapa saja yang menjadi teman iblis. Siapa saja yang menjadi temanmu, wahai iblis? Orang pemakan riba, wahai Muhammad. Siapa sahabatmu? Para pezina, wahai Muhammad. Siapa teman tidurmu, wahai iblis? Para pemabuk, wahai Muhammad. Siapa tamumu? Para pencuri, wahai Muhammad. Siapa utusanmu, wahai iblis? Para tukang sihir, wahai Muhammad. Apa yang membuatmu bisa menjadi gembira, wahai iblis? Bersumpah dengan cerai, wahai Muhammad. Siapa kekasihmu? Orang yang meninggalkan sholat Jumat. Siapa manusia yang paling membahagiakanmu, wahai iblis? Orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Nah sahabat, semoga dengan mengetahui dan mendengar kisah ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu membekali diri dengan iman, melakukan amalan yang membuat iblis menjadi lemah, dan menjauhi hal-hal yang diinginkan oleh makhluk terlaknat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemilik ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.